Sore teman-teman, kami dari kelompok keempat akan mewawancarai dari mata pelajaran antropologi dasar. Sebelum kami akan melakukan wawancara, kami akan memperkenalkan diri. Berawal dari saya sebagai ketua, yaitu John Edward Silalahi. Nama saya Fitra Romadini. Saya Yusuf Krisna Sambar. Saya Nikita Jansi Gladys Ropa. Saya Marsyali Arianti. Saya Atara Febrina Ramdhani. Saya Ricardo Sidutukan. Oke, sekian dari kami, langsung aja oleh TKP. Oke teman-teman, di sebelah saya sudah ada narasumber. Mungkin saudara bisa memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Ian. Oke, saudara Ian. Kami di sini untuk mewawancarai Anda lebih tepatnya. Teman saya akan saya dengan teman saya akan mewawancarai saudara Ian. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, dari suku atau agama mana? Saya berasal dari suku Dayak dan agama saya Kristen Protestan. Kalau menurut saudara Ian, apakah saudara tahu apa itu etnis? Etnis itu adalah kepercayaan. Apakah etnis saudara dapat diterima di lingkungan masyarakat? Ya, sejauh yang saya lihat, etnis yang saya percaya sangat diterima di lingkungan masyarakat. Menurut saudara Ian, pendapat tentang perbedaan etnis di masyarakat? Menurut saya, perbedaan etnis itu dapat menyebabkan dampak negatif, yaitu konflik sosial dan lain-lain. Apakah saudara mengetahui apa saja yang termasuk dampak perbedaan etnis dalam masyarakat? Tidak. Oke. Dampak tersebut dapat mengakibatkan sebuah perpecahan bagi bangsa Indonesia juga dan menjadi kekacauan di sekitar masyarakat. Kita bisa lihat juga di sosmed tentang gimana sebuah tolong-menolong dan bantuan dari berbagai negara, agama, suku, dan ras. Sebuah kepedulian itu tinggi, patut untuk memang kita contohi dan melakukannya. Karena sebuah perpecahan tidak ada rasanya peduli dan rasa sebuah hati untuk seseorang. Apakah saudara setuju dampak tersebut dapat memecahkan belah persatuan? Saya sangat tidak setuju karena dampak tersebut dapat mengakibatkan sebuah perpecahan bagi bangsa Indonesia, juga menjadi kekacauan di sekitar masyarakat. Menurut saudara Ian, tujuan dan fungsi kelompok etnis itu apa? Tujuan dan fungsinya itu menimbulkan rasa toleransi, berada dalam satu atap akan menimbulkan rasa persaudaraan yang erat. Kemudian hal ini akhirnya menciptakan rasa toleransi dan saling menghargai perbedaan yang ada. Oke. Menurut saudara, apakah ada perbedaan perilaku masyarakat etnis sebelum dan sesudah era digital? Menurut saya untuk sebelum era digital, Menurut saudara, apakah ada perbedaan perilaku masyarakat etnis sebelum dan sesudah era digital? perbedaannya itu adalah sekarang kita dapat lebih mudah mengetahui berita-berita lewat media sosial. Oke. Apakah kelompok etnis saudara ini berperan di sosial media? Tidak. Padahal media sosial itu bermanfaat sebagai sarana untuk membangun hubungan antar relasi. Bahkan media sosial membantu kita untuk berkomunikasi jarak jauh karena media sosial itu memiliki jangkauan global. Dan media sosial itu mempermudah kita untuk berinteraksi dimanapun kita berada. Oke, selanjutnya. Bagaimana menurut saudara tentang sikap seharusnya dalam perbedaan etnis yang berlaku di masyarakat? Menurut saya sikap yang seharusnya itu adalah saling menghormati sesama. Menurut saudara Ian, tujuan dan fungsi kelompok etnis itu apa? Tujuan dan fungsinya itu menimbulkan rasa toleransi, berada dalam satu atap
akan menimbulkan rasa persaudaraan yang erat. Kemudian hal ini akhirnya menciptakan rasa toleransi dan saling menghargai perbedaan yang ada. Oke. Menurut saudara, apakah ada perbedaan perilaku masyarakat etnis sebelum dan sesudah era digital? Perbedaannya itu adalah sekarang kita dapat lebih mudah mengetahui berita-berita lewat media sosial. Oke. Apakah kelompok etnis saudara ini berperan di sosial media? Tidak. Padahal media sosial itu bermanfaat sebagai sarana untuk membangun hubungan antar relasi. Bahkan media sosial membantu kita untuk berkomunikasi jarak jauh karena media sosial itu memiliki jangkauan global. Dan media sosial itu mempermudah kita untuk berinteraksi dimanapun kita berada. Sabar, Mas bisa maju dikit? Oke, lanjut. Bagaimana menurut saudara tentang sikap seharusnya dalam perbedaan etnis yang berlaku di masyarakat? Menurut saya sikap yang seharusnya dilakukan adalah saling menghormati perbedaan yang ada. Ya seperti itulah. Oke. Selanjutnya, bagaimana menurut saudara tentang tantangan era digital saat ini? Menurut saya kita harus menyikapi berita yang ada karena berita-berita itu pasti ada yang namanya berita hoax gitu lah ya, berita yang tidak benar yang disebarkan. Bagaimana cara menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya di Indonesia? Ya caranya itu saling menghargai dan menghormati perbedaan suku dan agama yang ada. Kalau menurut saudara nih ya, sebaiknya kita terapkan apa apabila kita memiliki teman yang berbeda suku bangsa? Ya sikap yang harus kita terapkan itu gimana ya? Berarti kayak menghargai gitu ya? Ya seperti menghargai. Karena kan kita ini sama-sama manusia. Oke. Jadi harus saling menghargai. Oke. Oke, apa yang dapat menimbulkan konflik etnis? Ya seperti memilih-milih untuk berteman dengan orang lain gitu. Nah, berarti kita harus berteman itu nggak usah mandang agama, suku gitu ya? Iya. Menurut Masnya nih, mengapa hubungan antar etnis itu yang berbeda dengan berpotensi itu mengandung potensi konflik? Itu karena setiap orang tuh pasti tidak sependapat dan memiliki argumen yang berbeda. Oke, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara mengatasi konflik antar ras, etnis, atau agama? Ya caranya itu seperti saling menghargai aja lah sama suku, ras, etnis yang berbeda. Oke. Mas, mungkin sekian dari wawancara kita. Terima kasih ya Mas. Iya sama-sama. Sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Ya, sekarang saya di sini sudah dengan narasumber saya sendiri dan ini juga teman saya. Bisakah teman saya memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan, nama saya Ipoy. Ya, bisa kita mulai ke wawancaranya? Bisa? Ya, dari manakah suku atau agama saudara? Oh, kalau saya dari suku Dayak dan agama saya Kristen. Apa saja yang saudara ketahui tentang etnis tersebut? Kalau untuk etnis, menurut saya etnis itu sekelompok orang yang menganggap dirinya sama dengan yang lain. Apakah etnis Anda diterima di lingkungan masyarakat? Oh, tentu saja diterima. Bagaimana menurut saudara tentang perbedaan etnis di masyarakat? Menurut saya perbedaan itu sih merupakan ciri khas ya di masyarakat tersebut, karena nggak mungkin satu daerah tuh satu ras aja, karena
Kalau satu ras saja itu bukan masyarakat, karena masyarakat itu pasti berbeda-beda isinya, seperti itu. Coba bisa dijelaskan menurut Anda tujuan dan fungsi kelompok Anda itu seperti apa? Tujuan dan fungsi kelompok kami ya seperti dalam masyarakat pada umumnya, itu berbaur, bersosialisasi, seperti itu. Bagaimana menurut saudara tentang sikap seharusnya dalam perbedaan etnis yang berlaku di masyarakat? Menurut saya perbedaan itu pasti ada sih, pasti ada, karena ya namanya bermasyarakat pasti berbeda-beda. Nah, seperti itu. Apakah saudara mengetahui apa saja yang termasuk dalam dampak perbedaan etnis dalam masyarakat? Oh, tentu saja iya, saya tahu. Karena pasti dalam masyarakat yang memecah belah pasti kan ada salah satu mungkin dari antara dua ras tersebut yang membuat kekacauan sehingga memancing masyarakat lain untuk gabung dalam kekacauan tersebut, seperti itu. Apakah kelompok etnis saudara aktif berperan di media sosial? Oh, tentu saja iya, karena contohnya seperti suku saya, suku Dayak, itu kan dari setiap daerah memiliki caranya masing-masing. Jadi kami contohnya seperti kami menggunakan grup WA, jadi kami dapat mengirim informasi dari daerah kami masing-masing. Jadi daerah lain tuh bisa tahu kondisi kami di daerah ini seperti ini dan daerah itu seperti itu. Begitu. Bagaimanakah menurut saudara tentang sikap yang seharusnya dalam perbedaan etnis yang berlaku di dalam masyarakat? Menurut saya sikap yang harus diterapkan untuk menghadapi perbedaan etnis itu yang pertama saling menghargai, terus yang kedua toleransi, karena kedua hal tersebut penting dalam bermasyarakat, karena ya itu ini karena adanya toleransi dan saling menghargai itu dapat menciptakan rasa damai di antara dua kelompok tersebut, seperti itu. Bagaimana menurut saudara tentang tantangan era digital saat ini? Menurut saya tantangan era digital saat ini sangat mempengaruhi sekali ya, ditambah lagi dengan berita-berita hoax yang disebarkan di berbagai media sosial yang dapat memancing kekacauan antara ras dan etnis. Ya. Menurut Anda, mengapa hubungan antar etnis yang berbeda berpotensi mengandung potensi konflik? Bisa dibilang iya, karena dalam masing-masing etnis pasti memiliki pendapat yang berbeda. Nah, pendapat tersebut kan kadang ada yang menyinggung antara etnis yang ini dan yang ini. Jadi dari pendapat tersebutlah yang dapat menimbulkan yang namanya potensi konflik antar etnis, seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Bagaimana cara kita untuk mengatasi konflik antara ras, etnis, dan agama? Kalau dari saya sendiri pasti yang pertama dari berita yang kita dapat itu harus kita pilah dulu apakah benar atau tidak, supaya tidak terjadi yang namanya potensi konflik antar etnis. Nah, terus yang kedua itu saling menghargai dan toleransi, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, sekian dari kami kelompok keempat dengan wawancara hari ini. See you next time. Bye.